Siri berserta dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita, mursyid kita, Abuya. Maka sebelumnya para sekalian niatkan tobat kepada dosa-dosa dan berkasatlah kepada Allah. Semoga Allah membukakan mata hati dan mengistiqamahkan kita mengikuti kajian ini sampai akhir hayat. Semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Abuya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini kita telah hadir, yaitu di halaman Masjid Kampung Mulia Gunung Al-Karamah, masjid yang dimuliakan Allah. Bahwa masjidnya mulia, kampungnya mulia, orangnya mulia, dan yang kita mulia semua. Subhanallah. Maka sangat beruntunglah kami sampai kepada tempat kampung orang yang mulia, di masjid orang mulia bersama dengan orang-orang. Karena dirinya tidak bahwa saya ini sebenarnya sudah tua. Saya bukan umur dengan Bapak Harun. Kami selisih 2 tahun. Jadi Pak Harun 75, saya hampir 73, berarti 2 tahun lebih. Lalu dengan begitu tua, tapi pekerjaan begitu lama, hampir setiap malam, yaitu mengadakan seperti ini. Sebelum sampai ke Banda Aceh, di Malabo siang, kemudian Malabo malam, kemudian siang di Lampung, malam di Angau, malam ini di sini. Jadi itu sedikit. Jadi hanya kesibukan seperti ini, inilah nasib saya. Nasib saya. Biasanya orang tua banyak istirahat, tapi orang tua banyak kerja. Apa boleh buat juga tapi masih seperti ini. Nah, baru pulang dari negeri jiran di Kuala Lumpur, juga di Johor, juga Tegal, Singapura, sebelumnya di Batam. Jadi ini pulang di sini ini ada lagi cara yang begitu terus menerus. Karena dirinya dia di sinilah saya waktu membaca kitab Talbul dikatakan bahwa ulama-ulama tasawuf itu makamnya di bawah makam kenabian. Jadi kalau kita ahli tasawuf, ulama tasawuf, kedudukan kita di bawah Nabi. Tidak dikatakan bahwa kalau kita alim dalam ilmu fikih, mendalami ilmu fikih, mendalami ilmu akidah, bahwa kita di bawah makam Nabi. Tetapi kalau kita mati sebagai ulama tasawuf, mendalami tasawuf, kita di bawah makam Nabi. Jadi makanya saya itu dulunya sebagai juga guru-guru agama lain yang di pesantren mengajarkan berbagai kitab, baik kitab fikih, akidah, usul fiqh, muamalah, tafsir dan lain-lain. Tapi pada waktu itu saya tidak dikenal dan tidak banyak kenal dan tidak banyak tempat pergi. Hanya dari kampung saya, dari kampung Mendong, Pauh Nanti, Blangkoro, Pauh Blangkoro, Kampung Mil, Kampung Kubiya. Padahal saya ahli, tapi waktu saya bertasawuf, mengamalkan tasawuf, mendalami tasawuf,
Banda Acehnya di bulan 20 tahun ke di bulan lah jalan Aceh, kecuali tsunami 12. Jadi kalau belum tasawuf atau ilmu kesufian, lan 2 tahun juga pakainya umum pagang karena diperlukan di Banda Aceh di bulan, kecuali tsunami 12. Kemudian kalau Banda Aceh Jakarta, Jaguling juga juga Banda Aceh juga sampai ke Manado, Gorontalo, Makassar, dan bukan hanya dalam negeri juga ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei. Jadi sangat diperlukan. Makanya daripada berobatnya kita jadi pada elektronik. Ini menandakan tasawuf adalah merupakan betul kalau kita bertasawuf, mendalami tasawuf, bahkan kita dibuatkan lebih sangat diperlukan. Kalau pun juga kalian, kita uji kalian, bukan kali ditanduri kalau ya katanya tanduri kali kau yang ditanduri kemuliaan kemudian bukan kemuliaan tau, tapi hanya cukup di kemuliaan kali. Lupa aja baru cukup. Memang harus mulia dengan penghuni. Subhanallah. Kenapa maka tasawuf dinamakan orang tasawuf seperti dinamakan Nabi? Karena Nabi mengatakan dalam satu hadis, innama itu liutamma makarimah. Hanya saja saya diutus ke muka bumi ini, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tasawufnya artinya akhlak yang betul. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan. Makanya karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak ada di tasawuf, makanya tasawuf adalah semuanya daripada ini. Jadi bagaimana akhlak? Akhlak adalah satu sifat yang tumbuh di dalam hati kita. Karena cahaya Allah, maka sifat itu mungkin tetap. Jadi sifat itu karena ada muamalah hati dengan hadarat. Artinya hati kita itu selalu menyangkutkan hati kepada Allah, maka timbul satu sifat yang tertanam dalam hati kita, sifat yang baik. Dengan sifat yang baik itu maka akan terjadi perbuatan yang baik. Menyona sifat yang buat lamatedanya mendirinya, maka akan baik perbuatan yang baik tanpa fikir dan berkaya-kaya. Tanpa pikir, kalau pikir bukan. Maknanya ada payah yang ingat kalau budak nyogek, karena ada sifat akhlak yang bagus. Tapi bagaimana di dalam batin menyuna sifat yang jelek, maka akan ada perbuatan yang jelek tanpa pikir dan tanpa berkaya.